Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebelum masuk dalam peristirahatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Allah kita lebih mengenal kita daripada kita sendiri, Saudaraku. Karena perasaan dan pikiran kita sering sangat situasional. Di situasi bagaimana kita terkadang berpikir apa, di situasi bagaimana terkadang keputusan kita juga seperti apa, kehidupan rohani kita juga bagaimana, saudaraku. Allah tahu kita ini sangat situasional, kecuali kalau kita sudah bertumbuh menjadi dewasa, ya pasti barulah kita tidak menjadi situasional, saudara. Sering Tuhan membawa kita kepada keadaan-keadaan atau situasi-situasi yang benar-benar kita tidak sukai. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa situasi seperti itu adalah situasi yang dipandang oleh Tuhan paling baik untuk kita. Pada intinya Tuhan ingin kita terus bertumbuh di dalam kesucian, di dalam kekudusan, supaya kita terlepas dari percintaan dengan dunia ini dan layak menjadi anggota keluarga Allah. Dunia akan berlalu, Bapak Ibu. Manusia ini datang pergi silih berganti seperti awan di atas langit, tetapi Allah tetap selama-lamanya, dan Allah tetap menegakkan hukum tatanannya, dan Allah tidak pernah berubah, saudaraku. Hakikatnya tidak pernah berubah. Allah Maha Baik, bukan hanya sekedar baik, Bapak Ibu, tetapi Dia Maha Baik. Dia Allah yang tidak ingin seorang pun di antara kita ada yang binasa. Tetapi Allah juga tidak bisa menghindarkan seseorang binasa kalau orang itu memang tidak menerima keselamatan dan pembentukan yang Allah lakukan. Oleh sebab itu, dalam situasi yang kita tidak suka, saudaraku, mari kita belajar bersyukur dan percaya bahwa kita tidak tahu mengapa keadaan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Keadaan atau situasi yang Tuhan izinkan kita alami adalah keadaan atau situasi yang paling baik, situasi yang paling tepat, saudaraku, untuk kita. Dan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Puji Tuhan, kalau kita sudah bisa bertumbuh, saudara, dan tidak situasional lagi, apapun keadaan kita tetap menaruh percaya kepada Allah kita. Apapun keadaan kita harus terus berintegritas, menjaga kesucian, menjaga kekudusan, hidup dalam kebenaran. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, saudaraku, kita tetap memilih Tuhan, memilih pulang ke surga, memilih pulang ke Yerusalem baru, memilih pulang ke kerajaannya. Itulah sebabnya kita dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Haleluya. Mengapa Tuhan mengatakan agar kita mengucap syukur dalam segala hal? Mengapa, saudaraku? Karena ucapan syukur kita adalah satu pengakuan bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah itu sangat baik. Berulang-ulang, saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Puji Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita alami itu, saudaraku, semua ternyata berkat. Semua ternyata berkat.
Ada berkat abadi, saudaraku, di balik semua peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Jadi kalau berbicara berkat itu jangan selalu kecenderungan kepada hal-hal lahiriah. Tetapi ada berkat dari setiap peristiwa yang kita alami. Luar biasa ini, saudaraku. Jadi ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu, kita mengakui Allah itu baik. Kita mengakui bahwa Allah itu bijaksana. Kita mengakui bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan itu tepat, sempurna. Jadi kalau di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 20 dikatakan, ucapkan syukur atas segala sesuatu itu adalah bentuk pengagungan, saudaraku. Adalah bentuk pujian, bentuk penghargaan, dan bentuk penghormatan kita kepada Allah kita. Ucapkan syukur dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa di situ ditambahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus di situ, saudara? Tentu karena kita bisa mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, dan bisa ada di hadapan Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan karena lewat semua persoalan hidup atas segala sesuatu, artinya lewat seluruh masalah yang kita alami, kita mau dibawa kepada maksud keselamatan diberikan oleh Tuhan yang kita peroleh dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, jadi yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan umat pilihan perjanjian baru adalah menjadi manusia yang menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, atau mencapai maksud keselamatan yang Allah berikan. Nah, di perjanjian lama, apa yang dilakukan Allah adalah upaya bangsa Israel bisa menepati tanah Kanaan. Dari tanah Kanaan itu, khususnya di kota Betlehem, Bapak Ibu, akan dilahirkan Mesias Juru Selamat. Itu maksud rencana Allah memilih umat pilihan perjanjian lama. Selain mereka menjadi umat yang menyimpan catatan mengenai tindakan-tindakan Allah, bangsa itu menyimpan atau memuat dokumen kisah tentang siapa Allah yang benar. Mereka juga menjadi bangsa yang melahirkan Mesias. Maka Allah begitu memperhatikan mereka sampai hari ini, saudara. Sebab mereka menjadi saksi siapa Allah yang benar itu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi orang percaya yang menerima keselamatan Allah dikehendaki untuk bisa menjadi manusia sesuai dengan rencana Allah menciptakan kita. Sehingga orang percaya menjadi saksi, saudaraku. Bukan hanya menunjukkan siapa Allah yang benar, melainkan menjadi saksi bagaimana Allah yang benar itu. Karena orang percaya menunjukkan karakter Bapa. Itu yang paling penting. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Nah, masalah sempurna ini perlu proses, Bapak Ibu. Perlu pembentukan, Bapak Ibu. Maka Allah menggunakan peristiwa-peristiwa itu. Menggunakan kejadian-kejadian hidup untuk memproses kita. Untuk membentuk kita. Dan semakin seseorang mau menjadi sempurna atau bahkan dengan percepatan yang lebih, maka persoalannya pun, saudaraku, sering juga lebih berat. Nah, sekarang tergantung Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mau terima atau tidak. Sebab di keadaan sulit, Tuhan izinkan kita alami adalah keadaan yang paling tepat untuk kita bertumbuh dan menjadi dewasa
dan terus ada dalam kesucian dan kekudusan itu. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati.